Kingling, ikut aku. Kita mau kemana? Tidak masalah ke mana kita pergi yang penting kita Tapi keluar dari berhenti sini. bilang tapi ayo ikut aku. Kalau kamu tidak pergi sekarang tidak akan ada kesempatan lagi. Kingling, Baiklah, aku akan ikut denganmu. ayo pergi. Kingling, kamu mau kemana? Maaf Tuan Huang, aku membawa Kingling pergi. Kingling, apakah kamu mau pergi? Kingling, Lupakan saja Sue King. Ayo pergi. tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Halo Sue King. Tianlang, di mana kamu? Pernikahan akan segera dimulai. Aku hampir sampai. Kingling, Tuan, saat ini ada pernikahan yang sedang berlangsung di sini. Kamu tidak bisa masuk Tuan, kamu tidak bisa masuk. Tuan, kamu tidak bisa masuk. Tianlang. Tuan, cepat pergi. Tianlang, semoga berhasil. Tuan, kamu tidak bisa masuk. Tianlang. Kingling, ikut aku. Ikut aku, oke? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana orang ini menyetir? Dia benar-benar ingin mati. Lupakan saja, mari kita pergi. Aku akan melihat dulu, aku takut Paman dan Huang Wei yang mengirimnya kemari. Aku tidak ingin terpisah darimu lagi. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tidak akan pernah berpisah. Manajer umum, aku benar-benar tidak mau mengganggumu, tetapi situasinya sangat mendesak. Aku maaf sudah mengganggu. Manajer umum.
Wu Hua, Wu Hua. Wu Hua ini pantas mati tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri, pasti akan kupecat begitu kita kembali. Maaf aku sudah merepotkan kalian. Sudah tahu itu salah tapi tetap melakukannya membutuhkan hukuman yang lebih keras. Tidak manajer umum, aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Pernikahan dibatalkan. Oh tidak, bukan dibatalkan, pernikahan akan tetap berlangsung, hanya saja mereka mengganti orang. Apa maksudmu? Pernikahan Miss Qingling itu palsu. Apa? Apa maksudmu? Ini adalah jebakan yang disiapkan oleh direktur, dia ingin aku memberitahumu ini. Dia ingin kalian melihat dengan jelas. Dia juga ingin kalian belajar bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang yang kalian cintai. Itu yang dia katakan. Lalu apa maksudmu dengan mengubah orang? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya sekarang, kita harus buru-buru atau Wu Hua. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya dengan jelas sekarang, percayalah aku akan memecatmu. Huang Wei Xiang Arla. Kenapa kamu membahasnya? Aku tidak bisa tidak membahasnya, dia sekarang adalah petugas pernikahan. Merayakan pernikahan siapa? Ketua dan kepala pabrik Jin. Ketua? Kepala pabrik Jin? Ini benar-benar permainan yang bagus. Jadi kamu setuju untuk bermain bersamanya? Tentu saja. Kalian benar-benar menakuti pasangan kekasih itu. Membuat mereka melakukan adegan mencuri pengantin dan kabur, kalian benar-benar bisa menahannya. Apa yang aku lakukan adalah mengajari mereka pelajaran, jika seseorang tidak menghargai maka dia akan kehilangannya. Aku hanya ingin mengajari mereka bagaimana menjadi manusia. Ayo pergi. Terima kasih semuanya, telah meluangkan waktu berharga, kalian meskipun jadwal sibuk. Untuk menghadiri pernikahan kami, terima kasih. Hari ini adalah hari yang hebat di mana dua peristiwa bahagia terjadi di keluarga kami. Aku akhirnya mengakhiri hidup lajangku dan juga ada hal lain yang membuatku sangat bahagia, yaitu tunangan keponakanku, Nyonya Mu Qingling. Dengan parfum terapeutik yang dia ciptakan untuk serangan jantung, telah memenangkan hadiah utama untuk penghargaan parfum Asia tahun ini. Dalam beberapa hari, akan menjadi ulang tahun ke-10 perusahaan landai. Kami akan segera mengadakan pesta besar di sini di Hotel Zhengtai. Mengundang semua orang yang duduk di sini untuk hadir, tentu. Pernikahan hari ini benar-benar tak terlupakan. Anak-anak pasti akan memahami niat ketua yang penuh perjuangan. Jika kalian benar-benar memahaminya, itu bagus. Sebenarnya aku sudah berada di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin menyerahkan kekayaanku kepada kalian begitu saja. Kekayaan kami berasal dari masyarakat, kita harus mengembalikannya kepada masyarakat. Aku hanya berharap kalian bisa bijaksana, berani dan murah hati. Inilah yang benar-benar ingin kuberikan kepada kalian semua. Paman, apa yang kamu katakan benar, kekayaan kami adalah hasil kerja keras generasimu. Itu milik masyarakat, itu tidak ada hubungannya dengan aku sama sekali. Jika aku terus hidup di bawah cahaya yang kamu dirikan, maka aku percaya bahwa aku tidak akan pernah bisa melihat diriku yang sebenarnya dalam hidup ini. Itu sebabnya Qingling dan aku memutuskan untuk meninggalkan Huatai dan Landai dan pergi untuk membangun karir kami sendiri. Tianlang, Tianlang, kenapa kamu tiba-tiba memutuskan ini? sudah cukup. Tianlang lanjutkan. Aku adalah keturunan Duan, aku percaya bahwa aku tidak lebih buruk darimu. Mungkin suatu hari aku bisa seperti kamu. Menghasilkan cahaya yang bisa menerangi jalan orang lain. Oke, inilah yang seharusnya menjadi keturunan Duan kita. Tianlang, terserah kalian berdua untuk memilih jalan yang ingin ditempuh. Ya, kita masih muda dan memiliki banyak kesempatan. Aku percaya selama aku bersama Tianlang kita bisa melakukan apa saja. Benar. Baiklah,
Tian Lang. Dr. Song menelepon dari Amerika, mengatakan bahwa kondisi jantungmu mungkin terkait dengan cacat pada alat pacu jantung. Lebih baik kamu menjalani operasi lagi. Tian Lang, kamu tidak enak badan lagi? Tidak, jangan khawatir. Detak jantungku sebelumnya tidak stabil karena interaksiku dengan King Ling. Sekarang alat pacu jantungku ada di sampingku. Kalian tidak perlu khawatir. Tian Lang. Dr. Song tidak pernah salah. Menurutku lebih baik kamu kembali ke Amerika dan menjalani operasi. Paling tidak itu bisa membuat kita tenang, yang lebih penting itu bisa membuat King Ling tenang. Ya, aku sangat berharap kamu menjalani operasi hanya ketika kamu sehat. Maka aku bisa memberikan sisa hidupku tanpa khawatir. King Ling. Tian Lang, aku ingin bersamamu selamanya. Selama kamu sehat, maka aku tidak perlu khawatir setiap hari. Aku tidak akan membuatmu khawatir. Aku akan sehat untuk menua bersamamu. King Ling, dengan alat pacu jantung, seperti kamu di sampingku, aku tenang untuk mempercayakan Tian Lang padamu. Ayo, mari kita minum. Ayo. Bersulang. Jika kamu keberatan aku di sini, maka aku akan segera pergi. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tertidur tadi dan bermimpi. Itu mimpi buruk sangat menakutkan. Bagus kamu datang membangunkanku. Terima kasih. Sebenarnya aku juga sering bermimpi, beberapa di antaranya adalah mimpi buruk. Tapi seseorang pernah bilang padaku bahwa mimpi itu palsu. Kamu tidak perlu takut. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kita sudah lama tidak bertemu. Ya? Sebenarnya wajahmu sudah kabur dalam ingatanku. Aku bodoh hanya untuk ingatan yang kabur ini. Aku membencimu selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu membenciku. Karena kamu pikir aku mencuri keluargamu dan posisimu. Tapi selama bertahun-tahun posisimu tidak nyaman. Aku berusaha keras menjadi ibu tiri yang baik. Aku bahkan berusaha untuk mendapatkan kasih sayang mereka. Karena aku pernah kehilangan putriku, aku ingin memberikan semua cintaku pada Tian Lang dan Sui King. Meskipun aku bukan ibu kandung mereka. Tapi aku percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ini perbedaan antara kamu dan aku. Selama ini kamu mencintai. Dan aku membenci. Jadi itulah mengapa kamu memiliki keluarga yang bahagia, dan aku berakhir di rumah sakit jiwa. Sungguh surga punya mata. Tolong jangan seperti ini, semua ini sudah berlalu. Berhenti memikirkannya. Sunan. Bisakah kamu menerima pertobatanku? Ini permintaan paling tulusku saat ini selama bertahun-tahun.
Aku menyalahkan semua kegagalanku sebagai istri, kegagalanku sebagai ibu. Kepadamu, aku bahkan membalikkan kebenaran hidup seperti setan. Di dalam dunia yang gila, aku menyakiti diriku sendiri. Aku menyakiti semua orang yang mencintaiku, menyakiti Qingling. Aku minta maaf, aku salah, aku benar-benar salah. Huan Ping, bisakah kamu membantuku? Katakan padaku apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahan yang kulakukan pada Qingling. Katakan padaku. Huan Ping, bukankah Qingling sudah mengatakan? Dia tidak membencimu. Dia benar-benar gadis yang baik seperti kamu. Sangat baik hati dan pemaaf. Zheng Hua memiliki istri sepertimu di sampingnya. Aku benar-benar bahagia untuknya. Huan Ping, melihatmu seperti ini, aku benar-benar bahagia. Kamu lebih baik dan bisa keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit? Aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapi mereka. Orang yang harus kamu hadapi sekarang, bukan orang lain tapi dirimu yang sebenarnya. Apakah aku bisa? Kamu bisa. Terima kasih Sunan, sungguh terima kasih. Oke, aku akan keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Itu bagus. Kenapa kamu duduk di luar? Berjemur sambil menunggumu. Kamu pergi kemana? Aku pergi menemui Huan Ping. Kenapa? Kenapa tidak mengizinkanku menemanimu? Kami berbicara banyak hal, kami juga menyelesaikan kesalahpahaman kami. Dia meminta maaf padaku, dia juga mengatakan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Zheng Hua, dia akan segera keluar dari rumah sakit, kenapa kamu tidak pergi menemuinya? Huan Ping, Zheng Hua, kenapa kamu datang? keluar dari rumah sakit, kenapa kamu tidak bilang? Bagaimana kamu tahu aku keluar dari rumah sakit hari ini? Sunan yang bilang. Huan Ping, maafkan aku. Aku punya andil membuat kamu seperti itu. Oh tidak, jangan bilang begitu, semuanya karena aku. Semua ini masalahku. Zheng Hua, aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Kamu dan Sunan bisa hidup dengan tenang sekarang. Sunan bekerja di pusat rehabilitasi. Apa yang terjadi? Apakah kalian putus? Bisa dibilang begitu, tapi juga tidak sepenuhnya seperti itu. Kita sudah di usia ini bersama, atau tidak hanya untuk penampilan. Agar anak-anak benar-benar bahagia, itulah yang nyata. Huan Ping, biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Di masa depan mari kita tetap berteman. Aku pikir anak-anak akan senang melihat kita seperti ini. Zheng Hua, mendengar kamu mengatakan hal-hal ini, aku sangat senang sungguh. Aku akan kembali untuk melihat semua orang. Kamu pergi kemana? Kamu akan pergi? Kembali ke Amerika. Huan Ping, kamu sebenarnya bisa tinggal di sini. Zheng Hua,
Aku berterima kasih atas niat baikmu, sungguh terima kasih banyak. Tapi aku benar-benar tahu bahwa aku tidak termasuk di sini. Aku harus kembali ke tempat yang seharusnya. Aku bisa menggambar dan mencipta. Aku tidak ingin mengecewakan anak-anak. Aku mengerti kamu, aku menghargai keputusanmu. Tapi kamu harus menemui anak-anak sebelum pergi, kamu tetap ibu mereka. Mereka akan sedih jika kamu tidak pamit. Oke. Mama. Kalian semua ada di sini, kenapa kamu harus pergi? Ayo duduk. Ayo. Qingling. Apakah kamu keberatan? Tidak, Tante. Qingling, aku sudah melakukan banyak hal buruk padamu. Apakah kamu tidak membenciku? Semuanya sudah berlalu, aku percaya kamu punya bebanmu sendiri. Terima kasih. Terima kasih sudah berbaik hati memaafkanku. Tianlang Qingling. Peluk erat satu sama lain, cintai satu sama lain seumur hidupmu. Mama jangan khawatir. Sayang, ibu. Sebenarnya aku paling khawatir tentangmu karena karaktermu sangat mirip denganku. Tapi aku percaya setelah melewati begitu banyak hal, kamu sudah berkembang pesat. Aku sangat bangga melihatmu damai seperti ini. Oke, sudah waktunya aku pergi. Ibu jangan lupa untuk kembali menemuiku. Bu, biar aku antar ibu. Tidak perlu, tidak usah. Kamu tahu aku tidak suka perasaan berpisah. Bibi, Peluk aku dulu. Jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Anak-anak yang baik. Ibu pergi dulu. Bu, oke, aku pergi. Pergi. Bu, sampai jumpa lagi. Bagaimana kamu? Ayo aku antar. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Aku tahu kamu akan ke bandara, jadi ini yang terakhir kali. Tidak, bagaimana kamu tahu aku akan pergi? Duan Shenghua yang memberitahuku. Kamu dan dia sudah baikan? Setelah bertengkar begitu lama bolak-balik selain soal uang dan nafsu buruk, aku tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Aku tidak mau bertengkar lagi. Itu bagus, senang kamu sudah memikirkannya dengan jelas. Aku harap kita semua bisa sehat dan bahagia. Terutama kamu. Di hatimu aku benar-benar lebih penting dari Duan Shenghua? Sebenarnya aku benar-benar tahu bahwa kamu baik padaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku tanpamu. Maafkan aku. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan memilihmu, pasti. Aku puas mendengarmu mengatakannya, membuatku puas. Jangan lupa tetap berhubungan saat kamu kembali ke Amerika. Ayo pergi.
Nek, aku datang bersama Tianlang untuk menemuimu. Kami akan segera menikah. Kamu pasti senang mendengarnya. Kedepannya kami akan sering datang menjengukmu. Aku harap kamu berikan kami restumu. Hubungi aku saat kamu sampai, akan aku lakukan. Beritahu aku saat tanggal operasi sudah ditentukan. Aku tahu. Aku dengar dari Sue King bahwa operasi itu masih memiliki risiko tertentu. Sue King ini aku sudah bilang padanya untuk tidak bicara terlalu banyak. Aku yakin operasinya akan berhasil dan kamu akan kembali. Jangan khawatir, aku janji akan segera kembali. Aku akan kembali dengan hati yang sehat. Aku akan kembali untuk berada di sisimu. Kita akan bahagia tumbuh tua bersama. Kamu harus kembali dengan selamat. Aku menunggumu untuk menikahiku. Aku akan segera kembali. Aku pergi dulu. Sudah cukup, kamu sudah cukup berlatih. Mari kita berhenti di sini hari ini. Oke, milikmu. Ayo perlahan biar aku usap keringatmu. Sekarang aku merasa lebih baik. Kamu berkeringat banyak hari ini. Kak Ju sudah datang. Kalau begitu kalian berdua ngobrol sebentar, aku akan periksa pasien lain. Oke. Apa? Kamu terlihat lebih baik. Ya, lebih baik. Sunan, benar-benar obat ajaibmu. Bukankah kamu baru saja di sini beberapa hari lalu? Kenapa kamu kembali lagi? Ingin mencari kamu sebentar. Kamu menargetku? Siapa yang menyuruhmu menjadi saingan lamaku? Oke, tapi aku harus bilang dulu kata-kata buruknya. Hari ini, kamu tidak boleh merusak papan catur. Ayo, kamu yang merusak papan. Pergi. Siapa yang menyuruhku punya satu saingan seperti kamu? Oh Duan, aku pikir kamu sudah bisa melihatnya. Aku hanya tinggalkan satu kesempatan untukmu. Jika kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini, aku akan kalah. Jika kamu tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini, kamu mati. Katanya Old Duan kita berdua, setelah bertarung begitu lama. Apakah kamu pernah menang dariku? Dalam bisnis kamu tidak bisa. Dalam catur kamu juga tidak bisa. Old Ju, kita berdua sudah saling kenal lebih dari setengah hidup kita. Kita sangat akrab satu sama lain. Ya, dalam bisnis kamu memang punya beberapa trik. Tapi kamu masih terlalu banyak niat jahat. Terlalu ingin menang. Jangan lupa pihak lain juga bisa tahan penderitaan dan merencanakan balasannya, bunuh kamu dengan satu pukulan. Dalam perayaan ulang tahun ke-10 Landai Company, aku berterima kasih kepada MSMU King Ling karena telah memenangkan penghargaan tertinggi dari kompetisi parfum Asia. Mari kita sambut MSMU King Ling. King Ling, selamat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Di sini aku ingin memperkenalkan kepada semua orang parfum ini.
Parfum pemenang ini diciptakan olehku khusus untuk seseorang. Jika aku adalah bunga di tanah, maka dia adalah tanah yang memberiku nutrisi. Jika aku adalah awan di langit, maka dia adalah angin sepoi-sepoi yang membawaku ke tempat yang ingin kutunggu. Duan Tianlang, terima kasih. Terima kasih telah membantuku mewujudkan mimpiku menciptakan parfum. Kamu bilang aku adalah obat penyelamat hatimu. Parfum ini namanya adalah Menantimu. Apa kamu mau menikah denganku? Aku ingin menikah denganmu bahkan dalam mimpiku. Cium. Cium. Aku akan lihat, seharusnya tidak ada masalah kan? Apa rusak? Sudah kubilang jangan bawa mobil tua ini, tapi kamu tidak mau dengar. Mobil ini adalah mak comblang kita, bagaimana bisa tidak hadir di pernikahan kita? Oke, kamu harus cepat memperbaikinya. Butuh berapa lama? Aku tidak tahu, tidak tahu. Lalu bagaimana? Hampir gelap, bagaimana kita bisa sampai ke resort? Tenang saja, selalu ada jalan. Suamiku, apa kamu yakin kita akan sampai di resort tepat waktu? Cinta sejati datang Kalau diam-diam. tidak sempat ya kita lakukan saja di sini. Apa? Aku benci malam pertama pernikahan yang tidak biasa tepat waktu. Sin mama di sini. Minum jusnya. Sini pergi ke ibumu. Mama akan memelukmu, minum jusmu. Sunan, hah? Aku sudah memutuskan aku ingin pulang ke kampung halaman. Bagaimanapun, aku tidak setuju untuk pulang. Pulang kampung itu bagus. Sunan. Desa kita adalah tempat terbaik di dunia untuk parfum alami. Di sana aku pasti bisa membuat produk parfum alami murni sendiri. Kalau begitu kamu pulang sendiri, anak muda. Harus mementingkan karir, kita harus mendukungnya. Kalau kamu mau pulang ya bertiga, pulang bersama keluarga, tidak boleh terpisah.
Mama. Sin. Lihat kamu tidak dengar kata mama telanjang kaki lagi. Bukannya sudah kubilang kalau tidak pakai kaos kaki kakimu akan dingin, itu tidak baik untuk tubuhmu. Kamu mengerti? Sini biar aku bantu memakainya. Apa yang sudah kukatakan padamu harus kamu ingat ya. Apa ini? Aku mau. Berikan padaku. Kalau aku tidak di sini kamu harus dengar kata nenek dan ayah. Mama, kamu mau kemana? Kamu tidak perlu menangis. Sin jadi anak baik. Mama, kamu mau kemana? Mama, apa kamu tidak mau aku lagi? Mama, jangan pergi. Mama, jangan pergi. Cepat! Kebakaran! Cepat! Mama, jangan pergi. Mama, Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Formula parfumku masih di lab, lepaskan. Lepaskan. Ibu. Ibu. Ibu, jangan pergi. Pada hari itu Sin menghilang. Changyu, ibu datang untuk melihatmu. Apa kamu baik-baik saja di sana? Lagi pula Sin seseorang bilang dia dibawa pergi oleh seseorang. Kami tidak tahu kemana. Ibu tidak akan menyerah, aku pasti akan menemukannya. Anak malangku di mana Sin? Di mana dia? Ayah dan ibu, biarkan aku memberitahumu kabar baik. Hari ini aku akhirnya lulus. Sekarang aku bisa mulai mencari nafkah, jangan khawatir. Ayah dan ibu, di mana kalian? Bisakah kalian mendengarku? Nenek! Nenek, apa kamu baik-baik saja? Nenek! Apakah itu? Nenek, Qingling bagaimana keadaannya? Apakah kamu punya ponsel? Telepon bantuan. Nenek, kamu harus bangun. Halo? 911? 120? Shanshan! Shanshan! Qingling? Apakah ada masalah? Apa Shanshan di sini? Aku menelponnya tapi dia tidak menjawab. Nona Ju dan Dong ada urusan mendadak dan pergi ke pesta koktail. Apa dia belum kembali? Dia belum. Kalau begitu ketika dia kembali tolong katakan padanya bahwa aku datang mencarinya. Baiklah, aku akan. Terima kasih. Shanshan, aku sudah mengirim Qingling pergi seperti yang kamu minta. Kamu mau pergi kemana? Kamu baru saja pulang dan sekarang pergi lagi. Ling Sao, aku pergi Kemana? ke tempat ayah bilang ngomong-ngomong jika ada orang yang datang mencariku lagi, ingat apa yang aku katakan. Kamu pasti belum melihatku, ingat itu. Shanshan. Shanshan.
Nenek, maafkan aku. Maafkan apa? Tidak apa-apa. Nenek, aku melihat mobil sport merah itu. Aku tidak yakin apakah itu Shanshan yang mengendarainya, tapi aku akan mencari tahu dan mendapatkan keadilan untukmu. Tianlang, ganteng, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan pulang lebih awal? Pembicaraan selamat datangmu tidak memiliki kesungguhan. Aku serius, aku belum berlatih akhir-akhir ini. Apakah kamu bisa berdiri? Selama bertahun-tahun Paman telah mengirim dokter ahli gizi dan pelatih kebugaran untuk menjagaku setiap hari. Sekarang aku penuh dengan semangat kondisi terbaik. Ayah dan wanita itu sedang bepergian, aku akan memberitahunya segera agar dia bisa kembali melihat putra kesayangannya. Itu tidak penting, mari kita kembali ke hotel. Ngomong-ngomong, apakah kamu menjaga mobilku dengan baik? Pertama mari kita kembali dan bicara, ayo. Paman, King Ling, kamu di sini? apakah Shanshan di rumah? Di rumah? Dia sudah pergi. Dia sudah pergi? Ya. Kemana dia pergi? Keluar negeri. Oh, kalau begitu Paman, apakah kamu tahu apakah itu Shanshan yang mengendarai mobil sport merah kemarin? Mobil sport merah? Maksudmu apa? Shanshan keluar mengendarai mobil kemarin? Aku mobil siapa? Mengendarai mobil siapa? Dia bahkan tidak punya mobil, bagaimana kamu bisa bilang dia mengendarai mobil di jalan? Jelaskan dengan jelas. Maaf Paman. Mungkin aku salah. Maaf, selamat tinggal Paman. Ayah mereka sudah kembali. Tianlang, kenapa kamu pulang lebih cepat? Ayah, kenapa kamu sudah menyelesaikan liburanmu dan kembali? Aku dengar pamanmu bilang kamu sudah kembali. Bibi dan aku langsung pulang. Tianlang, setiap hari ayahmu mengharapkan kamu kembali. Lihat wajahmu, apakah kesehatanmu sudah membaik? Zheng Hua, kita bisa berterima kasih pada kakak. Benar, terima kasih juga pada ibumu, dia pasti sudah melalui banyak kesulitan. Bibi, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih pada ibuku, tolong kembalikan posisi Nyonya keluarga Duan padanya. Kak, Ada apa? Tidak mau menyerahkannya? Kalau begitu jangan bertingkah seperti orang baik di depan ayahku, menjijikan. Sue King. Sulit untuk mengumpulkan keluarga, bisakah kamu diam sehari saja? Tidak apa-apa, jangan bicara sekarang. Aku akan membuatkan ayam putih favoritmu untukmu. Zheng Hua, jangan biarkan anak-anak berdiri di sini. Ngobrol sebentar akan segera siap. Siapa anak-anakmu? Kamu bahkan tidak merawat anakmu sendiri. Bagaimana kamu bisa merawat kami sebagai anakmu? Jangan repot-repot berpura-pura lagi, sudah cukup kamu berpura-pura. Kami semua bisa melihatnya. Salahmu aku marah, bukan? Jangan pikir aku tidak bisa memukulmu hanya karena kamu sudah besar. Kamu ingin memukulku? Inilah alasan mengapa aku semakin membencimu. Zheng Hua, apa yang kamu lakukan? Semua ini karena aku terlalu memanjakannya. Kamu harus sibuk. Kita akan segera makan malam, Tianlang. aku akan ke atas untuk berganti pakaian. Jangan pergi, aku perlu bicara denganmu. Apa itu? Kamu sudah 26 tahun, ada beberapa hal yang tidak bisa ditunda lagi. Kali ini, kamu kembali manfaatkan kesempatan ini untuk menetapkan pernikahan dengan Shanshan. Tidak ada yang baik datang dengan paksaan, kamu dan ibu masih belum mengerti ini. Jangan repot-repot dengan hal ini. Aku biarkan kamu sendiri, aku ayahmu jadi aku harus repot dengan semua urusanmu. Baiklah, karena kamu tidak suka Shanshan, aku bisa memperkenalkan gadis lain padamu. Sunan? Hah? Pergi dan cari para mak comblang besok.
Gunakan waktu ini untuk mengambil foto-foto gadis. Bawa kembali biarkan dia memilih. Cukup taruh foto-foto itu di depanku. Dan aku akan segera kembali ke Amerika. Kamu tidak apa-apa. Anak ini baru saja kembali dan kamu sudah membahas hal ini buruk sekali. Kamu perlu memberinya sedikit waktu. Baiklah, waktunya makan malam, ayo pergi. Anak ini benar-benar membuat orang khawatir. Aku tidak lapar. Aku tidak makan. Meninggalkan anak sendiri dan tidak peduli adalah kejahatan besar. Aku benar-benar memperlakukan kalian berdua seperti anakku sendiri. Hei. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku khawatir dengan mobil ini. Apa yang kamu cari? Aku mencari pemilik mobil. Hei, jawab ini. Apa yang kamu lakukan pada pukul 6.30 sore tanggal 23 Juli? Nona, siapa kamu? Aku Hua Qingling, cepat jawab, aku ini penting bagiku. Namamu Qingling? Oke, dicatat. Apa yang kamu lakukan? Berhenti di situ. Hei, hentikan mobil. Halo, silakan keluar dan tunjukkan SIM Anda. Maaf. Benar, kamu harus menunjukkan SIM-mu pada polisi. Nenek aku datang menjengukmu, Qingling. Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik ini untukmu. Mereka cantik. Mereka paling cocok dengan aromamu. Kamu memiliki aroma matahari, aroma tanah bunga dan keringat. Qingling, tahukah kamu bahwa indera penciummu lebih berkembang daripada rata-rata orang? Nenek Lily selalu bilang aku punya hidung anjing. Dia bilang hanya dengan menggunakan hidungku kasus bisa terpecahkan. Dia menyumpahi aku benar-benar bertemu polisi hari ini. Apa yang terjadi? Hari ini aku melihat mobil yang menabrakmu. Kemudian aku mencoba mengejar mobil itu tapi aku melewati lampu merah dan ditahan polisi. Mengejar mobil? Itu sangat berbahaya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah berlalu sekarang, luka-lukaku tidak terlalu parah. Mungkin orang yang menabrakku juga merasa bersalah. Dan hati-hati berkendara di masa depan, lupakan saja berhenti khawatir. Keselamatanmu yang paling penting. Nenek Su itu tidak bisa. Meskipun dia tidak perlu membayar biaya pengobatan, setidaknya dia harus minta maaf padamu. Aku akan menemukan orang itu pasti. Kalau begitu nenek, aku pergi dulu. Hati-hati, minum air lagi sedikit. Hei! Anak yang baik. Aku ingin tahu di mana Sinsin Malangku. Pegang kartu poin ini, kamu bisa menggunakannya sebagai uang. Aku mencari kemana-mana dan dia muncul di sini. Ambil kartu bank ini juga, kata sandinya adalah tanggal lahir kita. Ambil uang tunai juga. Terima kasih, pengemis. Orang ini terlihat seperti model tapi aku tidak menyangka dia jadi gigolo. Aku tidak akan berbelanja denganmu lagi, aku harus bekerja. Maaf. Ayo pergi.
pria yang berbau melati. Kamu mengikutiku? Katakan 23 Juli jam 6.40 malam apa yang kamu lakukan. Aku mohon. Ini sangat penting bagiku. Aku memohon padamu. Membosankan. Tagihannya. Kalau kamu tidak menjawabku maka aku tidak akan mengembalikannya padamu. Di mana dompetku? Halo Pak, tagihannya 68 yen. Kamu lihat aku untuk apa? Juli tanggal berapa itu? 23, 68 yen. Terima kasih. Terima kasih, simpan kembaliannya. Selamat jalan. Ambil tasnya dan ikut aku. Aku harus mencari dompetku sekarang. Di mana kamu kehilangannya? Aku akan Kalau membantumu aku tahu mencarinya. di mana aku kehilangannya, apakah aku akan kehilangannya? Apapun aku tidak mencarinya, aku tidak menginginkannya. Kamu tidak menginginkannya sekarang. Kamu akan meninggalkannya begitu saja. Tidak heran kamu diurus orang lain, tidak malu Pak Besar. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku menyuruhmu mencari dompetmu dan mandiri. Apakah kamu bilang aku? Aku menyuruhmu mencari dompetmu. Aku tahu di mana dompetmu. Siapa kamu? Maaf. Kamu? Orang gila. Lepaskan. Siapa kamu? Jangan bergerak. Resletingku belum Cepat dikancing. bantu. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ini kan? Ini. Berhenti bergerak. Kamu berani masuk ke toilet pria, apalagi yang kamu berani lakukan? Jangan lupa aku yang membantumu menemukan dompetmu. Bagaimana kamu tahu dia punya dompetku? Aku mencium aroma gardenia padanya. Dia juga menabrakmu. Kurasa saat itulah dia mencuri dompetmu. Baru saja ketika kita mencarinya, aku menciumnya lagi. Apa kamu anjing? Zodiak Cina. Apa hubungannya denganmu? Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Jawab dulu, apa kamu anjing? Zodiak Cina. Ini bodoh. Aku benar-benar berusaha mengingat hari itu, aku benar-benar tidak ingat apa yang kulakukan hari itu. Mari kita lakukan begini, berikan nomor teleponmu untuk jaga-jaga. Setelah ada kabar aku akan menghubungimu, oke? Oke. Aku akan meneleponmu. Ini. Bagaimana jika kamu tidak meneleponku? Benar juga, oh. Semua yang ada di dompetku penting sejauh yang ku ketahui. Kamu bisa mengambil sesuatu sebagai jaminan. Yang ini. Aku pasti akan kembali untuk ini, kamu harus mengembalikannya padaku, oke? Oke, tenang saja. Halo? Lily? Oke, aku akan pergi ke toko bunga sekarang. Ingat, untuk menghubungiku pastikan meneleponku. Jangan khawatir. Bodoh. Julie? Hanya Tuhan yang tahu apa yang kulakukan. Aku di sini. Kamu tahu jam berapa sekarang? Maaf, aku sibuk, salahku. Aku buru-buru karena ini ulang tahun Dinghai. Awalnya aku ingin membelikannya hadiah. Pada akhirnya seseorang tidak bisa menghindari musuhnya. Peribahasa, aku bertemu pria itu Yang lagi. punya mobil sport?
Ya, apa kamu tahu siapa dia? Tidak, tapi kali ini aku tidak membiarkannya lolos. Lihat, aku dapat ini darinya. Sebuah kartu. Biarkan aku melihatnya. Kamu menghabiskan 2 jam sia-sia? Pria mobil sport itu sudah pergi. Kamu punya kartu poinnya untuk dikembalikan. Biar aku lihat. Ya Tuhan. Aku sudah cukup. Dah, Pulang, pulang, ayo pergi. masuk. Nenek, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun ini pertama kalinya. Kamu datang ke kamar nenek. Letakkan ini. Kamar nenek benar-benar unik. Nenek, apakah gadis kecil ini cucu perempuanmu? Ini Sinsinku. Dan ini anakku. Boleh aku menciumnya? Wanginya sangat harum. Aroma pertama memiliki sedikit sentuhan tangan Buddha, buah jeruk. Aroma kedua memiliki sedikit sentuhan bunga melati putih. Kamu adalah orang kedua yang aku temui dengan indera penciuman yang sempurna. Lalu nenek siapa yang pertama? Anakku Emu Changyu. Semua yang aku lakukan adalah untuk anakku. Aku ingin dunia tahu tentang parfum yang diciptakan anakku. Usahaku ada batasnya, tapi aku tidak akan menyerah. Apakah kamu mau mengikuti nenek? Tentu saja aku mau. Apakah kamu akan senang jika aku menjadi nenekmu yang sebenarnya? Bolehkah? Nenek, Kamu seperti cucu perempuan yang sebenarnya. lalu apakah kamu tidak akan membenciku? Kenapa aku harus? Apakah kamu mau? Nenek, aku sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Aku selalu bermimpi memiliki keluarga. Terima kasih nenek karena telah menjadikanku cucu perempuanmu. Dari sekarang kamu tidak perlu mencari tempat tinggal. Pindah ke sini dan tinggal bersama nenek. Kita berdua bisa saling bergantung. Terima kasih nenek. Anak baik. Terima kasih nenek. Bibi, maaf, aku pulang dari kebun agak terlambat. Kenapa kamu baru datang sekarang? Ketika ada banyak orang, kamu tidak ada di sini. Sekarang tidak ada siapa-siapa dan kamu datang. Maaf. Besok aku akan datang lebih awal. Apakah kamu pikir aku bisa bergantung padamu? Besok mungkin aku sudah selesai dengan semuanya dan kamu masih belum datang. Itu tidak akan terjadi besok. Aku pasti akan melayani lebih banyak pelanggan. Jangan khawatir pergi Bibi, aku akan mengurusnya sendiri. Bagaimana Dinghai, saya menyukaimu. Anda bisa istirahat, saya akan menyelesaikan sisanya. Ah, kaki saya. Bibi, apakah Anda baik-baik saja? Bibi, di mana Anda terluka? Apakah saya perlu memanggil ambulans? Pinggul saya. Apakah Anda baik-baik saja? Sepertinya leher saya juga tidak bisa bergerak lagi. Melihat Anda merespons dengan sangat spesifik, mungkin tidak ada masalah besar. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Apakah Anda seorang dokter? Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab, tapi saya sibuk sekarang, jadi Anda pergi ke rumah sakit dulu. Jika ada masalah, hubungi nomor ini. Sikap seperti apa itu? Anda menabrak seseorang dan bahkan tidak meminta maaf. Saya bilang saya akan bertanggung jawab. Tanggung jawab harus disertai dengan sikap yang bertanggung jawab. Lalu apa yang Anda ingin saya lakukan? Panggil polisi. Nyonya, ini saya bisa tahu bahwa Anda melakukan hal-hal besar. Kingling, biarkan dia pergi, jangan ganggu dia dari melakukan hal-hal serius. Bibi, Anda terluka. Nak, bagaimana kalau ini? Beri saya uang dulu.
Lihat saya tidak ingin menunda Anda. Berapa yang Anda inginkan? Jika saya pergi ke dokter sekarang itu akan mahal. Bagaimana kalau ini? Barry, saya 5,000 元, 美元730 USD. Dan saya akan mengembalikan sisa uangnya kepada Anda. Ternyata ini penipuan. Siapa yang melakukan penipuan? Anda yang membuat tuduhan palsu, katakan apa yang Anda maksud. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Saya hanya punya sebanyak ini. King Ling. Ambil kembali uang kotor Anda. Anak ini. Halo? Apakah ini 911?